Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Andriawan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tutorial cara pengajuan cuti melalui aplikasi e-arsip cuti BKPBD Kabupaten Lampung Timur. Untuk link e-arsip cuti beserta username dan password untuk setiap admin OPD akan dibagikan nanti ketika aplikasi ini siap digunakan dan sudah disetujui oleh pimpinan. Dan ini bisa kita lihat, ini adalah halaman login atau halaman masuk. Bapak Ibu bisa mengetik username dan passwordnya di sini atau mengisi. Saya akan menyontohkan menggunakan akun BKPPD. Setelah mengisi username dan password, maka kita akan klik buka arsip. Nah, setelah berhasil masuk, halaman awalnya adalah dashboard, tampilan dashboard. Di sini ada total cuti disetujui, kemudian kategori dominannya, dan pegawai dengan cuti terbanyak. Kemudian ini ada status real time. Jadi jika ada ASN yang sedang cuti di OPD Bapak Ibu, maka akan ada listnya di sini sesuai dengan hierarki. Jadi misalnya ada pejabat struktural paling tinggi, misalnya kepala dinas atau kepala badan, maka akan di paling atas, kemudian baru mengikuti hierarkinya. Dan ini adalah statistiknya, setiap pegawai ya. Pada menu kedua, ini ada input cuti, ini menu utamanya. Bapak Ibu bisa menginputkan NIP di sini. Saya contohkan. Setelah mengisi NIP, maka akan menarik data master dan ada pemberitahuan akses ditolak jika NIP yang kita inputkan ini bukan pegawai dari bukan pegawai dari BKPPD atau bukan pegawai dari OPD Bapak Ibu ya, maka akan ditolak. Kemudian jika kita memasukkan NIP dari pegawai yang ada di OPD Bapak Ibu, maka akan terisi secara otomatis untuk nama, jabatan, golongan, dan OPD-nya. Jadi kita masukkan alasan cuti, bisa keperluan keluarga sebagai contoh, kemudian alamat selama cuti sebagai contoh bisa Sukadana. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, di sini ada untuk kategori cuti tahunan ya, akan ada notifikasi di sini bahwa sisa kuota cuti masih 9 hari kerja. Ini menyesuaikan dengan kuota dari setiap pegawai ya. Kemudian kembali ke atas, di sini ada jenis cuti, bisa dipilih. Untuk CLTN tidak bisa diajukan melalui aplikasi e-arsip sebenarnya Bapak Ibu, karena harus konsultasi dulu ke BKD. Dan ini saya pilih cuti tahunan ya. Tembusannya karena ini BKD, jadi saya tulis ini strip atau garis saja. Tanggal usulan bisa hari ini, kemudian tanggal mulai, misalnya dari tanggal 27 misalnya, sampai tanggal 29, 3 hari kerja. Dan ini bisa untuk hari kerja, jadi misalnya ada pegawai puskes atau dinas dari kesehatan rumah sakit misalnya, itu bisa klik 6 hari, atau untuk OPD pemerintahan, jadi bisa 5 hari yang memang dalam seminggu itu 5 hari kerja. Untuk berkas ini adalah maksimalnya 1 MB. Ini yang pertama usulan cuti pribadi. Saya menggunakan contoh saja ya. Kemudian pengantar dari dinas. Kemudian SK jabatan yang terakhir. Kemudian SK pangkat yang terakhir. Kemudian karena ini jenis cutinya adalah tahunan, maka dokumen pendukungnya itu opsional. Di sini ada menu kosongkan untuk mengosongkan file atau mereset file, kemudian ada kirim usulan. Jadi setelah kita klik kirim, datanya akan masuk ke super admin BKPPD, Bapak Ibu. Kita menunggu proses penguploadan file. Nah, setelah masuk, maka akan otomatis diarahkan ke persetujuan cuti. Jadi ini ada pengajuan tadi, pending ya.
masih pending, masih belum diverifikasi. Kemudian di sini ada daftar pegawai yang sudah kita ajukan. Jadi misalnya di sini ada Resi Rohayani SIP disetujui, namun SK-nya sedang diproses. Berarti harus menunggu dulu. Kemudian di sini ada Ponidin SPD sudah disetujui dengan kategori cuti tahunan, dan di sini bisa kita lihat SK-nya atau surat izin cutinya. Langsung kita klik saja. Kemudian ini adalah SK-nya, bisa klik download di sini Bapak Ibu. Untuk mengunduhnya bisa klik di sini. Kemudian menu terakhir yaitu adalah menu chat BKPPD. Jadi Bapak Ibu yang misalnya pegawainya itu punya kuota cuti lebih, jadi misalnya pada 2 tahun sebelumnya tidak melakukan cuti tahunan sama sekali. Jadi bisa klaim lewat chat di sini, atau misalnya ada kendala ketika pengusulan cuti, bisa chat admin lewat di sini misalnya. Dan di sini bisa untuk mengunggah filenya juga. Tinggal klik di sini. Dia akan Bapak Ibu bisa mengupload file berupa PDF ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup, dan mungkin ada sedikit tambahan di sini, ada sedikit fitur. Jadi jika Bapak Ibu tidak suka dengan tampilan yang terlalu terang, bisa klik di sini logo bulan ini. Maka akan masuk ke mode gelap. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.